Baik, baik, terima kasih Mas Dimas. Teman-teman, jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Saya seperti biasa akan omong 1 jam, tapi yang malam ini dibicarakan sebetulnya itu sebuah survei masalah-masalah etika yang sangat aktual itu. Sampai sekarang kita bicara etika dari dasarnya, dari norma-norma, dari suara hati, dari kemampuan manusia untuk dengan bebas memutuskan. Sekarang saya ajukan beberapa kelompok permasalahan. Nah, saya sama sekali tidak mampu dan juga dalam waktu ini untuk membicarakan semua hal. Kan 5 poin ini masih ada subpoin yang berbeda. Secara rinci saya hanya ingin supaya kalau belum, maka kita lihat bahwa di situ ada tantangan yang dalam gereja Katolik juga bagi teologi moral masih amat memisahkan, memecah belahkan persatuan. Jadi nanti ada 1 jam kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan saja apa saja yang ditanyakan dalam kaitan kurang lebih dengan masalah-masalah ini. Saya di sini catat seperti Mas Dimas katakan 5 kelompok masalah. Yang satu sekitar permulaan hidup, yang satu sekitar akhir hidup, lalu sekitar etika seksual, sekitar homoseksualitas, dan juga sekitar ideologi gender. Masalah pada permulaan hidup, ini masalah yang 100 tahun yang lalu belum ada, kecuali abortus tentu itu selalu ada. Tapi kemungkinan memanipulasikan itu waktu itu tidak ada. Sekarang kita bisa begitu banyak kemampuan manusia untuk menentukan janin itu luar biasa. Jadi muncul masalah etika. Gereja Katolik, mungkin juga gereja Protestan, tapi saya batasi diri pada Katolik, sampai sekarang masih resmi menolak abortus. Tetapi masalah ini di dunia tersekularisasi itu hangat. Setengah dari uskup Katolik Amerika Serikat mengatakan tidak akan memberikan komuni kepada Presiden Biden yang Katolik karena Biden mendukung bahwa abortus di Amerika tidak dibikin tindakan kejahatan. Tapi uskup Washington, kardinal, saya lupa namanya, dia mengatakan saya tentu akan memberikan komuni kepada Biden. Ini keras. Di banyak negara di Barat, abortus itu diizinkan. Nah, apa yang menjadi masalah? Masalah sederhana adalah apakah dalam abortus seorang manusia dibunuh atau tidak? Apa boleh membunuh manusia kalau dia belum lahir? Situ lalu muncul masalah yang tidak bisa diputuskan oleh gereja. Gereja Katolik berpendapat sejak pembuahan, jadi di mana semen dan telur bertemu, itu harus dianggap manusia. 100 tahun yang lalu gereja Katolik berpendapat lain. Gereja Katolik berpendapat laki-laki sesudah 4 minggu dalam kandungan ibu dan perempuan sesudah 40 laki-laki 40 hari, perempuan sesudah 80 hari baru jadi manusia. Itu dengan alasan yang amat aneh betul-betul.
bahwa di Yahudi dulu laki-laki harus dibersihkan ritual sesudah 40 hari dan kalau anaknya menjadi perempuan sesudah 80 hari. Itu tentu tidak bisa dipertahankan. Tetapi ada yang berpendapat, misalnya saya sendiri, bahwa tidak mungkin dia sudah manusia sebelum 2 minggu pertama. Karena selama 2 minggu itu embrio itu masih kalau dipotong jadi dua orang, atau kalau ada 2 embrio misalnya kembar dipersatukan secara fisik menjadi satu. Menjadi manusia itu berarti apa? Itu pun tidak mudah dijelaskan. Saya sendiri memakai kriteria yang cukup sederhana. Dia manusia kalau sudah punya jiwa. Maksudnya jiwa yang tidak akan habis. Makhluk yang tidak punya jiwa seperti manusia, kalau mati habis. Kucing habis, tikus habis. Manusia kalau kita mati, kita yakin kita berhadapan dengan Allah dan kita tidak habis, tidak pernah habis. Nah, mulai kapan janin itu punya jiwa itu? Apa kalau udah 2 minggu? Ada juga yang mengatakan, saya cenderung juga ke situ, mengatakan sebelum ada dasar-dasar fisiologis dari dalam otak untuk kesadaran. Jadi belum mungkin ada kesadaran apapun, dia belum punya jiwa. Tapi itu tidak diputuskan. Pendapat saya, pendapat banyak orang Katolik, tetapi belum tentu kami betul. Gereja belum berpegang demikian. Ada lain. Etikus, filosof etika terkenal, Singer. Singer mengatakan, anak dalam kandungan selalu boleh diabortus sampai dengan bulan ke-9. Bukan hanya itu, kalau sudah lahir masih selama 3 bulan boleh dibunuh. Anda bisa bayangkan reaksi itu, menjadi kaget. Infantisid, apa bayi boleh dibunuh. Dia punya argumen. Dia mengatakan antara bayi yang belum lahir di bulan 9 dan bayi yang lahir 1 bulan sesudah, jadi sudah lahir 1 bulan, tidak ada perbedaan. Kalau yang sebelumnya boleh diabortus, yang sesudahnya juga. Itu umum tidak diterima. Lalu bagaimana? Lalu alasan Gereja Katolik menerima kalau hanya bisa 1 diselamatkan, atau janin, atau bayi dalam kandungan, atau ibunya. Kalau begitu gereja mengatakan jangan membiarkan dua-duanya mati. Ibu boleh diselamatkan. Ada lain yang bilang bagaimana kalau itu anak hasil pemerkosaan. Sangat berat itu. Tentu gereja mengatakan anak hasil pemerkosaan tetap adalah anak yang punya hak atas hidup. Itu hak asasi manusia. Ada yang bilang, ya kalau anak itu membuat kesulitan cukup banyak. Lalu bagaimana? Salah satu hal yang secara etika dibenarkan juga oleh sekian uskup adalah bukan mengatakan abortus bukan dosa, tetapi jangan ibu yang melakukan abortus itu dikriminalisasikan. Karena ibu itu yang sering menjadi korban.
pandangan Katolik itu ditentang keras di dalam masyarakat Barat, dan di Katolik sendiri tidak jelas. Abortus. Genetic engineering. Sekarang kan bisa ada bayi tabung. Artinya jamin pada hari-hari pertama diambil dari rahim ibu dan dimasukkan ke dalam tabung. Di situ lalu yang ingin mendapat bayi tetapi tidak bisa dapat, misalnya seorang wanita yang homoseks yang tidak mau berhubungan seks dengan laki-laki tetapi ingin menjadi ibu. Di beberapa negara di Barat itu dia bisa mendapat janin yang lalu diambil dari tube itu, dari pipa itu, dan dimasukkan. Di situ lalu akan dipilih dia mau anak yang macam apa, dengan gen-gen macam apa. Gen-gen itu bisa diperiksa. Sebentar lagi gen-gen bisa dimanipulasi. Atau pasangan mengatakan kami ingin anak yang pintar musik, sebagainya. Saya membaca kritik keras filosof yang tidak berketuhanan, Jürgen Habermas, sahabat saya, terhadap itu. Dia mengatakan kalau bayi itu bisa dipesan seperti kita pesan online, pakaian atau sepatu atau mobil, dan dia kemudian tahu identitas saya itu dikehendaki oleh orang tua saya, apa dia bisa menerima identitasnya? Kalau identitasnya ditentukan oleh alam atau oleh Tuhan, oke. Tapi kalau dia tahu aku punya hidung yang agak panjang karena ibu saya ingin anak dengan hidung panjang, itu bisa membuat susah seluruh hidup itu. Artificial insemination, yaitu bayi tabung itu. Bagaimana? Ini masalah etis yang juga amat sangat menyibukkan gereja-gereja Katolik, cenderung untuk melarang itu. Saya sendiri juga mendukung banyak. Apakah manusia, apakah sepasang suami istri, apalagi sepasang homoseks, mempunyai hak atas anak? Atau kita sebagai manusia harus menerima keterbatasan. Mungkin ada pasangan yang tidak bisa menerima anak. Mereka bisa adopsi anak. Tetapi mendapat anak yang diciptakan dalam rahim seorang wanita lain, tetapi kemudian orang itu menjadi ibu pinjaman istilahnya, dan kemudian dapat dari dia bagaimana? Masalah-masalah di sekitar permulaan hidup. Pertanyaan-pertanyaan etis sekitar akhir hidup. Saya mulai dengan bunuh diri. Jadi gereja Katolik mengalami perkembangan pendapat. Indonesia masih boleh bunuh diri. Banyak negara sudah tidak. Kok bunuh diri? Maaf, saya tidak bicara bunuh diri. Saya bicara hukuman mati dulu. Hukuman mati. Bunuh diri nanti saya akan ke situ. Sekarang hukuman mati. Indonesia mengizinkan hukuman mati. Amerika Serikat tergantung dari negara bagian.
Ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Untung kalau melakukan kejahatan di negara bagian yang tidak mengizinkan. Eropa hampir semua negara menghapus. Waktu saya kecil, saya mendengar dalam pelajaran agama biasa, ada 3 kemungkinan kita bunuh orang tanpa melakukan dosa. Pertama, kalau itu perlu untuk membela diri, jadi kita diserang. Tetap betul. Kedua, kalau kita menjadi prajurit dalam rangka pertempuran, kita boleh membunuh prajurit lain. Tetap merupakan pendapat gereja. Ketiga, hukuman mati. Hukuman mati itu sudah mulai dipersoalkan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Dalam katekismus resmi Gereja Katolik yang ditulis di bawah pimpinan Kardinal Ratzinger, kemudian jadi Paus Benedict, tahun 90-an yang lalu, hukuman mati dimungkinkan, tapi dikatakan hampir tidak pernah alasan cukup. Baru 3 tahun yang lalu, Paus Fransiskus akhirnya mencabut itu. Sekarang di katekismus Katolik dikatakan hukuman mati tidak dapat dibenarkan. Titik. Ada perubahan dalam pandangan. Manusia tidak bisa menentukan manusia siapa yang masuk ke dalam kehidupan, dia juga bukan Tuhan atas kematian. Kita jangan mematikan orang. Bunuh diri. Dulu di dalam gereja Katolik, saya tidak tahu gereja Katolik, bunuh diri dianggap dosa yang paling mengerikan. Mengapa? Karena orang bunuh diri pasti masuk neraka menurut pandangan dulu. Mengapa pasti masuk neraka? Karena membunuh orang dianggap dosa berat, orang masuk neraka. Dan kalau dia bunuh diri, dia tidak punya waktu untuk menyesal. Kalau dia membunuh orang lain, sebelum dia mati dia bisa menyesal dan mohon pengampunan Tuhan dan akan diampuni. Tapi bunuh diri, dengan membunuh diri yang nggak bisa apa-apa lagi. Situ pandangan juga berubah. Bukan mendukung bunuh diri. Sampai sekarang bunuh diri dianggap bukan wewenang manusia. Karena tidak ada orang satu pun yang memilih sendiri masuk ke dalam kehidupan. Maka dia juga tidak berhak untuk mengatakan kapan berhenti. Tetapi, apakah orang bunuh diri lalu masuk neraka? Teologi Katolik umumnya mengatakan orang bunuh diri itu orang terjepit, orang tanpa harapan, orang putus asa. Bukan orang jahat. Apa macam itu lalu akan ditendang ke dalam neraka? Mungkin tidak. Sekarang di semakin banyak negara di barat, bunuh diri diizinkan, bukan hanya itu. Tapi misalnya di Jerman baru saja Mahkamah Konstitusi, Verfassungsgerichtshof, mengatakan bahwa undang-undang yang masih ada, yang melarang membantu orang membunuh diri, bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi tidak lagi dilarang orang membantu orang lain membunuh diri. Jadi misalnya diminta dikasih obat. Bahkan ada tendensi bahwa
dokter yang diminta bantuan bunuh diri wajib melakukannya. Bagaimana secara etis itu dinilai? Di Belanda itu bunuh diri sudah lama didukung dan merupakan kemungkinan dan akan dibantu. Tapi yang sering ditanyakan, orang yang minta dibunuh, ya, mengatakan saya sudah nggak mau bunuh. Ada kecurigaan bahwa mereka belum tentu betul-betul minta bunuh diri, tetapi mereka merasa tertekan oleh keluarga. Jadi orang udah lama sakit, membebani keluarga segala macam. Melihat muka mereka, sepertinya dia melihat, mengapa kamu belum bunuh diri? Kan boleh, kami bisa bantu. Ya, akhirnya dia minta supaya keluarga tidak tertekan, melainkan supaya ya mengambil bebannya. Tentu kalau orang bunuh diri karena menderita sakit fisik yang tak tertahan, itu sesuatu yang lain. Lalu bagaimana memperpanjang hidup? Apakah kalau orang sudah hanya bisa hidup dengan bantuan pernafasan buatan dan makan juga dimasukkan langsung ke dalam perut, apa harus diperpanjang atau selang boleh ditarik? Gereja Katolik di situ mengatakan tidak ada kewajiban moral untuk mempertahankan kehidupan yang secara alami sudah tidak bisa dipertahankan. Tetapi di beberapa negara, kecuali pasien pernah memberi surat wasiat ke arah itu, bisa saja terjadi melawan keluarganya, dia dipertahankan dalam hidup terus dengan pernafasan. Saya sendiri menulis bahwa saya tidak ingin itu. Jadi kalau memang menurut para dokter saya tidak bisa hidup lagi, ya biarin mati. Sekitar etika seksual itu yang amat sangat susah. Anda ini tahu, kurang-kurangnya dalam gereja Katolik, tapi umumnya di daerah Kristiani, kiranya juga di daerah agama-agama lain, yang secara etis dibenarkan adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan dalam rangka perkawinan yang syah. Di mana di banyak wilayah di dunia dulu ada poligami, itu termasuk di situ, tetapi pokoknya harus dalam rangka perkawinan yang syah. Itu digoncang mulai dari barat lagi. Sejak tahun 60-an abad yang lalu, saya waktu itu udah di Indonesia. Di situ terjadi revolusi seks. Jadi suatu perkembangan revolusi seksual di mana asal seks tidak dipaksakan jadi pemerkosaan, bebas saja. Seks bebas, anything goes. Ada yang juga mengatakan ya,
mengapa sebelum perkawinan kalau sudah pertunangan tidak boleh hidup bersama, apakah tidak malah lebih baik? Di beberapa wilayah di dunia itu biasa bahwa sebelum nikah mereka udah hidup bersama juga secara seksual untuk melihat apakah cocok. Jangan bayar uang nikah banyak sekali, kemudian cerai. Di situ Kristianitas dibebani oleh suatu tradisi yang tidak dari Kristianitas. Kalau Anda melihat Perjanjian Lama, wah, kebebasan seksual itu luar biasa. Raja Daud itu dengan waktu dia selingkuh dengan istri Urias yang ditegur bukan hubungan seks, tetapi bahwa itu istri Urias dan Urias dia suruh bunuh. Itu kejahatannya. Dan kalau kita membaca Perjanjian Baru, yang sangat mencolok adalah bahwa masalah seksualitas hampir tidak memainkan peranan. Kita lihat surat-surat Paulus. Paulus itu jelas menolak homoseks dan menolak juga pedofili dengan anak-anak. Dan selingkuh tentu saja ditolak. Tetapi seperti kemudian di dalam gereja perhatian dengan segala macam seksualitas, mulai dari segala macam seksualitas itu tidak kita temukan di dalam Perjanjian Baru sama sekali. Itu masuk pada akhir abad pertama lewat Gnostik dan kemudian Manikeisme. Itu dua aliran dari Persia yang menganggap segala hal yang jasmani itu jahat dan dari setan, dan yang dari Allah adalah yang rohani. Yang sangat berpengaruh itu Santo Agustinus. Dia 20 tahun mengikuti sekte Manikeisme, dan sejak itu kiranya punya trauma karena dia hidup bersama dengan seorang perempuan. Daripadanya dia dapat anak itu terkenal dapat nama Deodatus, diberikan oleh Allah. Tetapi kemudian dia jadi Kristiani, dia merasa berdosa. Dia melepaskan perempuan itu begitu saja sesudah 20 tahun, lalu masih 2 tahun ambil selir satu lagi, kemudian dibaptis. Lalu Agustinus yang menulis mempunyai teori bahwa nafsu seksual, ketertarikan seksual adalah akibat dosa asal dan berkaitan dengan dosa asal. Kitab suci nggak ada tulisan apapun mengenai itu. Tapi sejak Agustinus lalu di gereja ada anggapan bahwa hubungan seks hanya boleh dalam rangka perkawinan untuk mendapat anak. Yang masih kelihatan dalam ensiklik Humanae Vitae Paulus VI 1968 yang melarang itu memakai pil antikonsepsi, kondom, dan sebagainya. Di tahun 60-an itu di Barat tentu tanpa menghiraukan gereja Katolik itu hancur. Masalahnya kalau itu pernah dilepaskan. Kalau dilepaskan bahwa di luar perkawinan juga boleh tidak boleh hubungan seks,
Di mana batasnya? Apakah seksualitas seenaknya? Saya ada kasus yang menarik itu. Seorang keponakan saya 2 tahun yang lalu, dia nikah di gereja dengan banyak tamu. Sebelumnya dia sudah hidup bersama dengan calon suami. Nah, waktu mereka berdua masuk ke dalam gereja untuk dinikahkan, mereka bawa dalam kereta anak mereka. Jadi untuk pernikahan mereka membawa anak mereka juga diberkati di dalam upacara pernikahan Katolik itu. Di Indonesia saya belum mengalami hal seperti itu. Jelas etika seksualitas itu sangat menantang. Pandangan tradisional gereja sangat sulit dipertahankan. Yang menarik itu Paus kita Fransiskus. Salah satu implikasi pandangan tradisional gereja adalah bahwa pasangan yang kawin secara Katolik kemudian cerai tidak bisa kawin lagi. Karena perkawinan tidak bisa diceraikan. Maka kalau yang cerai itu kemudian nikah lagi, pernikahan itu tidak mungkin dalam gereja karena dianggap merupakan dosa kalau mereka berhubungan seks. Sebetulnya Yohanes Paulus II tahun 79 abad yang lalu sudah mulai sedikit ragu-ragu, tapi hanya sedikit. Beliau bukan orang yang ragu-ragu. Paus Yohanes Paulus II mengatakan, kalau toh orang yang cerai, kemudian nikah lagi, dapat anak, gereja mengharapkan bahwa dia berusaha supaya perkawinan yang baru yang menurut gereja tidak sah itu berhasil. Jadi jangan sampai gagal seperti yang pertama. Tapi Yohanes Paulus II mengatakan mereka tidak boleh hubungan seks. Gimana? Itu akhirnya dibicarakan dalam sinode mengenai perkawinan 5 tahun yang lalu, di mana hal itu dibicarakan panjang lebar. Dan Fransiskus dalam ensiklik, saya sudah lupa nih orang tua nih, Laetitia bagaimanapun juga, di dalam ensiklik itu, dia dengan agak rumit menulis bahwa kalau memang itu kemudian dibicarakan dengan Bapak Pengakuan, sakramen itu bukan hadiah untuk kebaikan, tetapi bantuan untuk hidup. Dan di situ kemungkinan bahwa mereka diizinkan menerima sakramen, jadi ekskomunikasi dicabut dan mereka sepenuhnya diterima lagi sebagai Katolik, meskipun perkawinan tidak sah bisa diterima. Menimbulkan reaksi keras di beberapa kalangan Katolik yang konservatif. Karena mereka melihat Paus dengan demikian memungkinkan bahwa pasangan yang tidak nikah di dalam gereja kemudian boleh menerima komuni, tentu sesudah mengaku dosa,
dan bicara dengan seorang bapak pengakuan mengenai hal itu. Saya anggap itu sangat penting, sangat tepat. Tetapi ya bagaimana dengan etika seksual ini? Lalu tentu saja bebas seksual begitu saja sangat sulit secara etis dibenarkan. Hanya gereja yang tidak membenarkan, apa orang tidak perlu bertanggung jawab? Apa seksualitas adalah sesuatu yang sekedar sama-sama senang, masing-masing mencari nikmat? Atau ada kaitan itu ajaran tradisional dengan penyerahan diri? Bukan sesuatu yang gampang-gampangan. Tetapi bagi etika tidak gampang menemukan suatu garis yang jelas bagaimana itu lalu bisa dirumuskan. Masih sedikit catatan tentang poligami tradisional. Di banyak negara, di banyak daerah di dunia, terutama di Afrika, tapi juga di Asia, secara tradisional ada poligami. Jadi satu laki-laki mempunyai beberapa perempuan. Para misionaris tanpa kecuali menuntut kalau mereka mau dibaptis bahwa poligami diakhiri. Berarti suami itu, bahkan mungkin ada yang mengatakan dia harus melepaskan semua istri kecuali yang pertama. Ada juga mengatakan dia pilih salah satu, yang lain harus lepaskan. Sekarang banyak sekali teolog moral, ahli etika, dan juga misionaris berpendapat bahwa itu bukan hanya salah, tetapi sangat salah. Wanita-wanita yang dilepaskan sering berakhir dalam prostitusi. Apa tidak dipikirkan hal itu? Poligami barangkali memang tidak sesuai dengan cita-cita hubungan laki-laki perempuan karena mereka sederajat. Tetapi poligami dulu bukan sesuatu yang sama sekali jahat. Perjanjian lama ya, semua raja itu poligam dengan banyak sekali istri. Lebih baik, lebih wajar kalau orang yang dibaptis hidup dalam poligami tetap diizinkan meneruskan poligaminya. Semua bisa dibaptis, seluruh keluarga besar, suami dan istri-istri dan anak-anak. Tetapi generasi berikut memang diberitahu mulai sekarang Anda jangan masuk poligami karena Anda sudah dibaptis. Sudah dibaptis lalu mau nikah, yaitu monogami. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Tapi itu juga salah satu contoh bagaimana dalam hal seksualitas pendekatan tradisional sering atau kurang realistis atau kurang manusiawi.
Poin keempat itu tentu homoseks. Anda tahu semua betapa besar emosi yang berhubungan dengan pertanyaan tentang kedudukan orang homoseks. Saya akan memakai kata homoseks atau homo, gay untuk homoseks laki-laki, lesbi untuk homoseks perempuan. Gay berarti laki-laki yang suka dengan laki-laki, lesbi perempuan yang suka dengan perempuan. LGBT itu lalu ada lesbi dan gay. LGBT itu biseksual, ada yang tertarik dua-duanya, transseksual yang berubah seksualitas. Bagaimana itu secara etis dinilai? Di situ pun dalam gereja ada perkembangan pelan-pelan. Homoseksualitas secara tradisional perjanjian lama itu malah diancam dengan hukuman mati. Ada cerita mengenai dua kota Sodoma dan Gomora yang katanya homoseks dan kemudian itu dihujani oleh api vulkan. Paulus dalam satu pernyataan juga agak keras di bab kedua surat kepada umat di Roma. Yohanes Paulus kedua, beliau itu dalam gereja Katolik membawa satu kemajuan yang sudah sangat penting. Sekarang kelihatan, ya barang tentu kok bisa, tapi sebelumnya tidak. Itu ia mengatakan, kecenderungan homoseks itu kecenderungan yang muncul secara alami. Kita tahu sekitar 9% umat manusia adalah homoseks. Cukup banyak juga dari 109 orang yang homoseks. Yohanes Paulus kedua mengatakan suatu kecenderungan alami bukan dosa. Jadi orang jangan menganggap diri orang dosa atau orang tidak benar karena dia homoseks. Tapi hubungan seks, melakukan hubungan seks homo, itu tetap dikatakan tidak boleh karena hanya boleh antara suami istri di dalam rangka perkawinan yang sah. Itu pun di dalam sexual revolution lalu diombang-ambingkan. Dalam tahun 50-an abad yang lalu, homoseksualitas di Eropa pun masih melanggar undang-undang dan bisa dihukum dengan penjara. Itu dicabut dalam tahun 60-an. Memang waktu itu undang-undang masih keras. Jadi tidak hanya di negara lain, misalnya di Jerman juga. Tahun 50-an, kalau sebuah hotel mengizinkan seorang laki-laki dan perempuan nginep di dalam kamar yang sama, meskipun mereka bukan suami istri, dia bisa dihukum. Semua itu dicabut dalam rangka revolusi seksual di tahun 60-an. Tetap homoseksualitas masih sangat kontroversial. Paus Fransiskus itu terkenal
Karena saya kira tahun 2014 dalam sebuah wawancara di pesawat terbang, dia selalu memberi wawancara, itu paling menarik. Di pesawat terbang kalau pulang dari berkunjung ke salah satu negara, ditanyakan mengenai kasus homoseks, memberi jawaban yang menjadi termasyhur. Siapa aku untuk menjawab itu? Biasanya paus-paus Katolik itu merasa bisa menjawab semua pertanyaan. Fransiskus mengatakan, siapa aku untuk menjawabnya? Paus Fransiskus belum mengatakan bahwa dalam gereja Katolik hubungan seks antara orang homoseks bisa dibenarkan, tapi juga tidak mengutuk. 2 tahun yang lalu, Paus Fransiskus mengatakan sesuatu dalam sebuah film yang dibuat tentangnya, yang juga termasyhur. Dia minta agar negara menyediakan secara hukum suatu bentuk di mana orang homoseks bisa hidup bersama tanpa bermasalah. Kiranya yang beliau maksud adalah sesuatu yang dalam bahasa Jerman disebut eingetragene partnership, registered partnership. Jadi tidak disamakan dengan perkawinan, tetapi pasangan homoseks yang resmi hidup bersama bisa dicatat, lalu mereka tidak mengalami kesulitan kalau mau hidup bersama, nginep bersama, dan juga ada kemungkinan misalnya saling mewarisi sesuatu. Karena kalau itu tidak diakui, yang misalnya yang 2 laki-laki yang hidup bersama, yang satu mau meninggal tidak bisa mewariskan kepada yang satunya karena tidak dianggap keluarga. Nah, pernyataan Fransiskus bahwa negara hendak memungkinkan pasangan homoseks hidup sesuai dengan hukum tanpa diskriminasi, tanpa dilecehi, itu tentu mempunyai implikasi. Andai kata Paus menganggap hubungan homoseks sebagai dosa, tidak mungkin ia minta negara untuk memfasilitasikan hidup bersama yang dianggap dosa. Paus tidak mengatakan itu, tetapi para pengamat Katolik, teolog moral mengatakan ya jelas itu implikasi. Paus tidak mengatakan bahwa setiap hubungan homoseks itu harus dianggap dosa. Itu masalah yang harus ditanyakan. Situ tentu muncul pertanyaan mengenai perkawinan homo. Di semakin banyak negara di barat, secara resmi hubungan perkawinan antara homo disamakan kedudukan dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Gereja Katolik menolak itu. Menurut saya dengan alasan yang kuat. Mengapa? Kita bisa bertanya, mengapa semua masyarakat di dunia, maju tidak maju, modern 2000 tahun yang lalu, selalu mempunyai aturan adat, hukum yang melindungi keluarga.
Sehingga hubungan antara suami istri di semua masyarakat ini dilindungi, diberi kedudukan khusus, dibuka dengan upacara perkawinan. Mengapa demikian? Ada alasan yang sangat mendasar alami. Suatu jenis organisme yang tidak memberi prioritas kepada kelanjutannya. Jadi pada keturunan, dia akan punah. Jadi tidak usah masuk banyak etika, pertimbangan, apalagi agama. Itu sudah suatu yang manusia sejak dini tahu untuk melanjutkan kelompok kami ya perkawinan harus dilindungi. Jadi masyarakat sampai hari ini tentu saja amat berkepentingan bahwa ada anak. Dan bukan hanya bahwa anak itu lahir, karena dengan lahir dia belum jadi manusia penuh. Melainkan dia kemudian memerlukan suatu ruang sosial manusiawi utuh, di mana ia lama-lama berkembang menjadi manusia utuh juga. Proses yang mungkin selesai kalau dia berumur 18 tahun. Itu keluarga, ada ayah, ada ibu. Jelas sekali bahwa suatu bangsa, juga bangsa modern, yang membiarkan keluarga itu runtuh, tidak memberi lagi prioritas pada memungkinkan terjadinya anak menjadi manusia penuh, akan mengalami kesulitan besar. Hubungan antara dua laki-laki, hubungan antara dua perempuan tidak merupakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, juga tidak wajar disamakan perkawinannya dengan perkawinan heteroseks. Karena kepentingan masyarakat jelas berbeda. Menurut saya jelas hubungan homoseks tidak boleh dilarang, tidak boleh dikriminalisasi, tidak ada alasan etis mengapa orang yang secara seksual berkecenderungan sejenis tidak boleh menyatakan kasihnya secara seksual juga. Jadi tidak ada alasan etis monopoli seksualitas pada orang heteroseks. Tapi di lain pihak tuntutan bahwa keluarga homo disamakan, yaitu berbeda. Ideologi gender, saya hanya mau menyebutkan, itu sesuatu yang diributkan. Ideologi gender mengatakan bahwa banyak perbedaan laki-laki perempuan bukan karena perbedaan fisik, tetapi kultural, karena secara kultural yang berkuasa adalah patriarkat, kekuasaan laki-laki. Saya kira saya sendiri berpendapat pendekatan pernyataan ini sudah jelas. Patriarkat merupakan masalah dan wajar kalau perempuan akhirnya mau membongkar patriarkat. Di gender pun ada yang ekstrem-ekstrem yang mengatakan sama sekali tak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagi saya tidak begitu masuk akal. Tentu kalau kita menerima pendekatan gender mengatakan laki-laki dan perempuan
sama-sama manusia, sama-sama hak asasi manusia, maka sama-sama hak membaca, misalnya perempuan tentu juga boleh punya profesi dan sebagainya. Bagi gereja Katolik itu hanya saya. Kita kan tidak bicara teologi, menjadi masalah yang sekarang di beberapa negara ramai dibicarakan, misalnya di Jerman, wilayah bahasa Jerman. Kapan perempuan akan ditahbiskan menjadi imam? Padahal 2000 tahun dianggap tidak bisa dan sampai sekarang juga dianggap tidak bisa. Fransiskus juga menganggap tidak bisa. Saya hanya menyebutkan itu. Sangat sulit menemukan suatu alasan mengapa itu untuk selamanya harus tertutup. Tapi itu salah satu masalah. Nah, semua masalah ini saya akan berhenti karena udah 1 jam. Sebetulnya hanya menunjukkan semua masing-masing tanpa kecuali masih diperdebatkan. Bisa memecahkan suatu masyarakat, bisa menimbulkan emosi yang luar biasa, dan bisa bikin pimpinan gereja Katolik pusing. Mana memecahkan, karena tidak semua hal mudah dipecahkan. Semua ini merupakan pertanyaan etis. Dan ini untuk saya akan menutup. Etis berarti mengikuti hati nurani, berarti selalu memilih yang baik, jujur, adil, dan tidak pernah yang berdasarkan kebencian, jahat, iri hati, dan sebagainya. Itu yang harus dipilih di dalam semua kasus ini. Pertanyaan kedua yang kita lihat minggu yang lalu. Lalu yang baik itu apa? Yang jahat itu apa? Tidak mudah dijawab. Terima kasih.